Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa masa Natal dan Tahun Baru, yaitu akhir tahun ini biasanya menjadi masa bagi masyarakat untuk bisa menghabiskan waktu dengan liburan bersama, bepergian kemanapun juga tujuannya. Tapi rupanya karena ada corona yang juga masih melanda di negara kita dan juga berbagai negara di dunia ini, maka pemerintah memutuskan untuk bisa menetapkan kebijakan membatasi ruang gerak ataupun juga pergerakan aktivitas masyarakat, sehingga ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk waspada tidak ada lagi peningkatan kasus corona. Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah untuk ini, kita akan langsung saja mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate. Selamat malam Pak Johnny. Selamat malam Putri. Sehat ya Selamat Pak? malam juga pemirsa TV One tentunya. Baik, Pak Johnny, sayangnya di akhir tahun atau menjelang akhir tahun ini ada kabar duka, bencana terdengar dari saudara-saudara kita yang tertimpa erupsi dari Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kita juga ingin sekali tahu Pak, bagaimana dampak dari erupsi ini terhadap komunikasi di sana. Adakah kendala-kendala Pak? Ya, yang pertama Putri, ya pasti atas nama pribadi, keluarga maupun Kominfo dan pemerintah, ya kami tentu menyampaikan rasa duka yang mendalam atas korban letusan Gunung Semeru yang meninggal dunia. Ada banyak yang meninggal dunia. Tentu dengan harapan dan doa mereka semua mendapat tempat yang layak di akhirat. Lalu kepada masyarakat terdampak, saya kira pemerintah mengambil langkah-langkah cepat ya dalam rangka tanggap darurat. Partisipasi masyarakat juga terlihat sangat luar biasa ya untuk membantu saudara-saudara yang sedang mengalami bencana. Masalah bencana di Indonesia ini kan bukan hal yang baru ya, selalu terjadi. Karenanya dari sisi telekomunikasi, operator seluler, operator-operator jaringan tulang punggung fiber optik maupun bakti Kominfo itu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Di wilayah Kabupaten Lumajang dan wilayah yang terdampak itu sendiri ada dua hal yang terkendala secara dari sisi telekomunikasi ya. Yang pertama adalah tidak beroperasinya atau matinya layanan base transceiver station. Ini lebih banyak diakibatkan oleh sambungan atau layanan listrik ke power supply yang memang putus karena PLN memang bermasalah di sana. Sehingga kita perlu menyiapkan genset atau power supply standby. Namun ini pada saat awal terjadi bencana, saya memonitor hari ini itu recovery-nya sudah dilakukan ya. Listriknya sudah menyala, layanannya sudah bisa kembali pulih dengan baik. Sambil di saat yang bersamaan yang paling bermasalah justru putusnya kabel-kabel fiber optik, karena itu untuk layanan data yang besar ya, baik kabel optik fiber optik yang milik atau yang digelar oleh Telkom, PT Telkom maupun yang oleh XL Axiata. Nah, putusnya ini untuk Telkom sendiri sudah mencari alternatif jalur transmisi data melalui fiber optik dan itu sudah berjalan. Baik. Demikian pula XL Axiata ya sedang melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar terhadap kabel yang putus. Itu kan ada jembatan yang putus itu, jadi kabelnya putus juga gitu. Baik. Dan Kominfo melalui BLU Bakti langsung bergerak cepat untuk menyediakan VSET khususnya untuk memberikan dukungan bagi posko-posko bencana di sana untuk layanan bagi masyarakat terdampak. Nah, posko-posko ini VSET ini digunakan untuk menghasilkan akses internet Wi-Fi ya yang langsung dihubungkan dengan satelit. Tanggap darurat itu sudah dilakukan dengan cepat dengan harapan bisa membantu di situasi darurat ini dan memberikan ketenangan bagi masyarakat terdampak. Baik, Pak Johnny, terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini, bagaimana upaya dari Kemenkominfo untuk bisa memperbaiki jaringan dan juga komunikasi. Berikutnya Pak Johnny, kita ingin sekali bisa mendapatkan informasi. Awalnya kebijakan yang akan diterapkan adalah penerapan level 3 PPKM secara serentak di berbagai wilayah. Tapi kemudian yang kami dengarkan saat ini adalah keputusan pemerintah menjadi begitu proporsional. Sehingga kemudian adanya pembatasan kegiatan masyarakat, ini memang temanya beda ataupun judulnya beda. Yaitu berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru di masa Nataru ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai hal ini. Ya, memang pada saat awal ya karena ada varian baru selain varian Delta, ada varian Omicron itu ya, Omicron itu yang mengakibatkan pemerintah itu sangat berhati-hati dalam menangani pandemi COVID-19 ini.
Sehingga di saat awal ada pada saat pembahasan, walaupun itu belum keputusan, di mana ingin dilakukan penerapan PPKM. Namun demikian, setelah dilakukan pengamatan yang dalam dan melihat tetap landainya COVID-19 di Indonesia dan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan COVID atau varian Omikron ini, maka pemerintah, Bapak Presiden melalui sidang kabinet sudah mengambil keputusan setelah mempertimbangkan reproduction rate-nya yang rendah di Indonesia masih di bawah 1, maka untuk tahun baru dan Nataru itu pemerintah tetap melakukan pengawasan agar Nataru tidak menjadi waktu atau penyebaran COVID yang baru. Karena kita tahun depan akan menyelenggarakan G20, lalu kita inginkan ekonomi yang terus berkembang yang saat ini sudah bertumbuh dengan baik. Dengan cara apa? Bukan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada instruksi Mendagri yang secara khusus disiapkan bagi aktivitas masyarakat pada saat menyelenggarakan Nataru, ya, dengan tetap bisa mengendalikan atau mewaspadai COVID-19. Kita tidak perlu terlalu euforia, tapi di sisi yang lain kita juga harus tetap berhati-hati. Nah, Presiden mengingatkan betul kita perlu terus membangun optimisme, namun dengan tingkat kehati-hatian. Apa saja kehati-hatiannya? Ini sedang disusun di dalam instruksi Mendagri, ya, yang mudah-mudahan segera akan terbit. Di antaranya yaitu ada pengetatan Nataru, namun tidak ada penyekatan. Jadi di kegiatan ini penyekatan itu tidak ada. Nah, aktivitasnya antara lain mengatur tentang perjalanan. Ya, perjalanan hanya boleh dilakukan bagi mereka yang telah 2 kali ya mendapatkan vaksin. Nah, untuk itu kami tentu kesempatan ini juga menyarankan kepada masyarakat yang masih 1 kali, segeralah mengambil bagian untuk mendapat vaksin 2 kali. Baik. Ya, sesuai dosis full. Vaksinnya tersedia cukup. Ya. Baik. Yang kedua, perayaan. Baik, ya. Pak Joni, mohon maaf sekali saya potong di situ. Kita akan jeda sejenak, Pak Joni. Tapi setelah jeda nanti bisa dilanjutkan, Pak, poin-poin berikutnya. Karena masyarakat begitu menantikan mengenai hal ini. Tahan dulu ya, Pak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pak Joni, mohon maaf kami potong. Silakan dilanjutkan kembali keterangannya. Kami tadi sampai pada poin kalau ingin bepergian harus sudah vaksin dan sebagainya. Silakan, Pak, monggo. Baik, terima kasih Putri. Jadi memang nanti akan diatur dalam instruksi Mendagri, ya. Di antaranya protokol Nataru tadi seperti yang disebutkan itu, perjalanan hanya dilakukan bagi yang telah 2 kali vaksin atau full dose, ya, yang telah dosisnya penuh. Nah, untuk itu ya, bagi yang belum melakukannya dosis penuh 2 kali itu dilarang. Nah, kami tentu mengajak masyarakat untuk yang sudah divaksin untuk segera mengambil vaksinasi. Vaksinnya cukup tersedia, ya, tersedia sehingga bisa melakukan perjalanannya dengan aman. Ya. Bagi juga yang sakit, ya, itu dia tidak dianjurkan untuk jalan, bahkan dilarang untuk tidak bepergian. Ya. Jadi ada protokol perjalanannya. Yang kedua adalah perayaan. Perayaan tahun baru dan Natal itu tidak dibolehkan. Namun, ya, ibadat tetap dibolehkan dengan kapasitas yang diatur. Ya, kapasitasnya 50% dari kapasitas yang ada. Dan pemanfaatan, saya sudah mendengar dari pimpinan-pimpinan umat beragama Katolik atau Kristen, ya, saat ini mereka juga memanfaatkan nanti ibadat secara digital. Ya, di mana untuk pelibatan masyarakat dalam doa Natal atau ibadat-ibadat Natal. Nah, yang ketiga adalah apa? Ya, yang ketiga olahraga dan seni, ya, yang melibatkan atau dengan penonton itu dilarang. Namun restoran, mal itu tetap bisa dibuka dengan kapasitas 75%. Yang kedua, ya, kita juga harus menjaga agar tidak terjadi penumpang inbound passengers, itu penumpang yang masuk ke Indonesia membawa penyakit, ya, atau virus. Untuk itu akan ada pengetatan di border, ya, pengetatan di pintu-pintu masuk negara.
Dan bagi warga negara yang masuk Indonesia akan dikenakan karantina selama 10 hari. Ya, ini tentu dengan maksud agar apa? Ya, agar kita bisa mengendalikan jangan sampai Omikron ini masuk Indonesia lagi, gitu ya. Yang kedua, dari hasil telaahan dan informasi yang diperoleh, semakin banyak informasi yang diperoleh terkait dengan Omikron ini info terakhirnya bahwa kelihatannya dia relatif lebih ringan, ya, bisa sembuh sendiri, ya. Dan masa hospitalize atau masa berobat di rumah sakit itu juga singkat, ya, sekitar plus minus 3 hari. Sehingga ya walaupun situasi seperti begitu, kita tetap dengan waspada yang tinggi dan tetap menjaga agar Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Apalagi Omikron ini lebih menulari anak-anak usia remaja, ya, yang remaja. Nah, sehingga tentu bagi para milenial kita untuk lebih berhati-hati, jangan sampai menjadi orang tanpa gejala yang justru bisa menyebarkan Omikron. Hingga saat ini kita masih aman di Indonesia. Negara-negara yang sudah tertular COVID varian Omikron ini berada di dalam monitoring yang ketat oleh pemerintah, ya, untuk memastikan bahwa kita ini terjaga dengan baik, karena tahun depan juga kita akan melaksanakan G20, ya. Ini tentu semua protokol-protokol yang terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini dilakukan secara baik. Dan yang ketiga adalah Bapak Presiden juga mengingatkan betul untuk kita memperhatikan rekomendasi WHO terkait vaksinasi. Nah, saat ini vaksinasi untuk pertama itu sudah sekitar 52% dari jumlah penduduk, 52% lebih lah, ya. Sedangkan itu 141 juta lah, setara ada 141 juta. Sedangkan yang sudah vaksin kedua itu sekitar 36-37% atau 99 juta. Sedangkan kita butuhkan untuk memenuhi persyaratan PBB itu 40% dari jumlah penduduk atau setara dengan sekitar 108 juta. Nah, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri yang bertugas dalam membantu mempercepat, ya, vaksinasi ini bekerja serius, sangat serius. Kita harapkan memang di akhir tahun ini kita sudah memenuhi persyaratan PBB, yaitu 40% dari penduduk kita sudah full dose vaksinasinya, sudah lengkap, ya. Atau sama dengan sekitar 70% dari persyaratan atas vaksinasi kita. Jadi dari 2 hal itu atau 3 hal itu, maka pemerintah, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kita mempunyai protokol Nataru, namun aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan baik, dengan seperti biasa, dengan penuh kewaspadaan sebagaimana nanti diatur dalam instruksi Mendagri. Baik, Pak Joni, mungkin singkat saja terakhir, Pak, penutup, Pak, ini ada pesan untuk masyarakat, Pak. Ya, untuk masyarakat 2 hal yang harus kita lakukan. Walaupun COVID-19 di Indonesia sudah landai, walaupun kita mengikuti perkembangan varian Omikron ini relatif lebih ringan, namun tetaplah melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara teratur. Yang kedua, ambillah bagian yang aktif dalam vaksinasi. Vaksin kita ini tersedia cukup. Ya, kita punya stok vaksin sekitar 321,8 juta. Dan vaksin yang sudah didistribusi sekitar 298,8 juta. Masih ada 20-an juta, ya, vaksin kita, jutaan vaksin kita yang masih bisa digunakan untuk vaksinasi. Dan vaksin terus datang ke Indonesia. Ambil bagian yang aktif di dalam vaksinasi. Baik, Pak Joni, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami, Pak. Semoga ini juga bisa menjadi himbauan untuk masyarakat dan juga ditaati. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak Joni. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan pemirsa, keterangan dari Menkominfo, Bapak Joni G. Plate tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok dan saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.